Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio SK 104,3 FM Kota Pangkal Pinang, pemirsa YouTube SK TV, media Suluh Kolbu, dan pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah, serta jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita masih dapat menuntut ilmu di bulan suci Ramadan kali ini. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita from the darkness to the lightness. Bahagia sekali pada kesempatan kali ini, saya Aisyah dapat membersamai Anda tentunya di acara kita Hikmah Senja yang dipersembahkan oleh Masjid Agung Kubah Timah Pangkal Pinang bekerjasama dengan Radio SK dan Bank Sumsel Babal Syariah. Edisi hari ini, 21 Maret 2025 bertepatan dengan hari ke-21 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Sambil menantikan waktu berbuka puasa, kita akan mendengarkan materi dari narasumber yang alhamdulillah sore ini telah hadir di tengah-tengah kita, yakni Ustadz Jauhar Ridhani LCMA. Beliau merupakan imam tetap di Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik, tema kita hari ini perjuangan menjemput malam Lailatul Qadar ya, Ustadz. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, selama 10 menit ke depan, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustadz Jauhar Ridhani Marzuk LCMA. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Aisyah atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, tentu kita tidak lupa mengawali dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan menemui hari ke-21 dari bulan Ramadan 1446 Hijriah. Artinya Ramadan sudah semakin mendekat untuk pergi. Kita sudah ada di penghujung ketiga dari bulan Ramadan. Maka kita perlu memanfaatkan sebaik mungkin momentum akhir Ramadan ini, karena pada hakikatnya bagian yang terbaik dari Ramadan ada di penghujungnya. Artinya 20 hari Ramadan yang sudah kita lalui pada hakikatnya belum inti dari Ramadan yang kita lewati. Jadi kalaupun seumpamanya kita sudah maksimal beribadah, maksimal melaksanakan kegiatan-kegiatan kebaikan di bulan Ramadan 20 hari belakangan, itu belum maksimal. Karena apa? Karena justru bagian terbaiknya ada di penghujung Ramadan, di 10 hari terakhir ini. Maka rugi kalau kita tidak memanfaatkan yang 10 ini. Karena boleh jadi yang hanya 10 ini lebih baik daripada 20 yang belakang. Nah, dari 10 ini ada satu yang lebih baik, yang terbaik gitu ya, yang dikatakan atau disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka para ulama mengatakan dalam setahun ini ada malam terbaik, ada siang terbaik. Kalau malam terbaik dalam setahun adalah malam Lailatul Qadar. Kalau siangnya tahu Aisyah? Belum, Ustaz. Tidak tahu. Siangnya adalah hari Arafah. Hari Arafah. Ya, maka siang terbaik dalam setahun itu adalah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian malam terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Bedanya siang terbaik itu ketahuan. Ya kan? Iya. Tanggalnya jelas, tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kita kalau ingin mengambil kebaikan
semaksimal mungkin ya di hari itu kita bisa dapatkan gitu kan. Sementara Lailatul Qadar ini ya tidak di tentukan kapan pastinya gitu ya. Rasulullah hanya memberikan informasi dengan puzzle-puzzle. Yang puzzle itu ya tidak tersusun secara sempurna. Sehingga setiap orang punya sudut pandang menilai Lailatul Qadar itu di malam apa. Begitu ya. Maka bisa dikatakan ya Lailatul Qadar ada lebih lagi keistimewaannya daripada hari Arafah. Gitu ya. Istimewaannya karena tadi dia tidak diketahui kepastian waktunya gitu. Nah, tentu malam Lailatul Qadar ini malam yang istimewa karena dalilnya jelas. Yang pertama dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Jadi ada memang jelas penyebutan malam Lailatul Qadar. Di dalam surat Ad-Dukhan Allah juga mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Artinya di antara sifat yang Allah berikan untuk malam Lailatul Qadar ini adalah penuh dengan keberkahan. Okay. Nah, kemudian keistimewaan Lailatul Qadar itu juga Allah sebutkan di ayat setelahnya dari surat Al-Qadar. Ya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Dia lebih baik, bukan sebanding. Maka tidak bisa dikatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan. Bukan. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi malam lebih dari 1000 bulan. Kalau sebanding 1000 bulan berarti bisa kita hitung kan? 83 sekian tahun. Iya, betul. Nah, sementara Allah katakan lebih baik. Maka bisa jadi sebanding dengan 1000 tahun. Bisa jadi banding dengan 1.000.000 tahun. Kita tidak tahu. Ya kan? Ustaz. Allah hanya mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau lebih baik itu bisa jadi kelebihannya sedikit, bisa jadi kelebihannya banyak gitu ya. Maka keistimewaan Lailatul Qadar tidak tidak terhitung ya. Tidak istilahnya ya perkiraan 1000 bulan itu hanya kiasan. Ya bukan kiasan, hanya kita untuk memudahkan istilah. Baik. Karena Al-Qur'an tidak mengatakan begitu. Nah, maka sangat rugi kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkan ini. Kenapa sih kira-kira? Aisyah ini sebenarnya ya. Ya. Apa kira-kira motivasinya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau Aisyah sendiri yang pertama karena menyadari bahwa kita adalah hamba yang tak luput dari dosa, maka memburu malam Lailatul Qadar yang pertama Aisyah minta adalah pengampunan kepada Allah. Minta ampun. Iya, pengampunan. Selain itu? Minta pengampunan kepada Allah, berterima kasih juga karena Allah setiap hari telah mengetuk hati kita, karena maksudnya kayak untuk melangkah ke masjid untuk membaca Al-Quran itu kan merupakan sebuah hidayah ya Ustadz. Jadi itu merupakan rasa syukur yang mungkin Aisyah dahulukan setelah minta ampunan. Yang kedua berterima kasih kepada Allah, dan yang ketiga baru Aisyah berdoa atas hajat-hajat yang Aisyah inginkan. Biasanya seperti itu Ustadz. Kira-kira Aisyah mau udah masuk surga? Mau Ustadz. Mau kan? Nah, iya. Tapi masuk surga itu susah apa mudah? Aisyah pernah mendengar dari guru Aisyah waktu di pondok pesantren. Beliau mengatakan katanya surga itu untuk orang-orang yang diridhoi Allah. Katanya. Allah. Jadi untuk masuk surga susah atau gampang? Kira-kira nih, jadi MC saya. Kalau menurut Aisyah sih susah gampang ya. Ada challenging gitu ya. Ya, masuk surga itu memang susah gampang. Yeah. Selain susah gampang, banyak saingan. Iya betul ya. Siapa saingan Aisyah kira-kira untuk masuk surga? Mungkin orang-orang mukmin lainnya. Orang-orang mukmin yang lainnya, ya. Kita ini saingan masuk surga bersama dengan orang-orang baik yang lain. Bukan hanya di umat Nabi Muhammad, tapi juga umat-umat Nabi yang lain sejak zaman Nabi Adam. Oh iya. Kan surganya satu. Iya betul. Ya, artinya. Iya. Nah, surga itu untuk masuk ke sana kita bersaing. Bukan hanya bersaing masuk surga, kita juga pengen bersaing duluan. Iya betul. Ya kan begitu ya. Nah, itu yang dulu dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ini umat Nabi Muhammad, umur kan pendek. Iya betul.
Sementara umat-umat Nabi dulu umur panjang. Iya benar. Oke ya. Berapa umurnya umat-umat Nabi dulu? 1000 tahun. Bisa ribuan tahun. Iya. Ya. Umat Nabi Nuh bisa ribuan tahun. Iya betul. Dakwahnya Nabi Nuh saja 950 tahun. Iya betul. Itu durasi dakwah beliau. Usia pasti lebih panjang. Iya benar. Nah, dengan usia panjang, orang itu kalau memanfaatkan untuk kebaikan, pasti banyak kebaikannya. Iya benar. Oke. Artinya orang dengan usia 1000 tahun, kalau dimanfaatkan waktunya 50% dari usianya untuk ibadah, berarti berapa tahun? Sekitar 500 tahun. 500 tahun kan? Iya. Nah, kita umat Nabi Muhammad berapa umurnya, Aisyah? Rata-rata mengacu pada umur Rasulullah 63 tahun kurang lebih ya. Ya, perkiraan 60 sampai 70. Anggaplah 70 tahun ya. Iya, 35 tahun berarti setengahnya. 35. Jadi kalau kita memanfaatkan setengah dari seluruh umur kita ini untuk beribadah, itu kita baru beribadah 35 tahun. Iya, betul. Kira-kira Aisyah mau saingan dengan umat Nabi Nuh, bisa menang nggak? Dia 500 tahun beribadah. Oke? Iya, kalau secara matematika manusia Ya. mungkin tidak menang ya, Ustaz. Oke. Tapi dengan matematika Allah mungkin Bisa jadi menang. Nah, dengan di situ. keutamaan-keutamaan yang diizinkan Allah. mungkin. Nah, disinilah Nabi Muhammad pernah merasa ya sedih tapi juga termotivasi gitu ya. Artinya, ya Allah, umatku ini umurnya pendek. Iya. Bagaimana nanti bersaing dengan umat-umat zaman dulu? Ya kan? Kita masuk surga saingan. Dan dulu-duluan juga saingan gitu. Oh iya, kan? iya, Nah, Ustaz. gitu. Nah, kemudian di lain itu dari sisi usia ya. Dari sisi kekuatan iman. Kira-kira antara orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang, imannya lebih kuat mana? Mungkin ya Ustadz, Ya. dari sudut pandang sebelah tanpa data ya Ya. Ustadz, lebih kuat orang terdahulu karena Ya. mungkin belum terkontaminasi dengan globalisasi dan lain sebagainya. Betul. Jadi orang zaman dulu, kalau kita melihat saja lah cerita-cerita dari Quran, ada Nabi SAW, mereka luar biasa dalam mempertahankan keimanan. Ya, ada cerita bagaimana tukang sisir Raja Fir'aun, ya kan? Iya, Siti Itu Masyiatah. Siti Masyiatah. Dia disiksa bersama dengan anaknya, Iya, ya kan? benar. Masih bertahan dengan keimanannya. Kira-kira orang zaman sekarang mendapatkan perlakuan seperti itu masih bertahan enggak? Susah. Allahu Ya a'lam. kan, ya? Susah kita mendapatkan. Iya betul. Belum lagi nanti ada kisah tentang Ashabul Ukhdud. Iya Ya. betul. Orang-orang beriman dimasukkan ke dalam parit, kemudian langsung Iya. dibakar hidup-hidup. Ya kan? Kita mendengar banyak kisah-kisah umat terdahulu ya dengan keimanan yang luar biasa kuatnya. Ya. Sehingga kalau seumpamanya tadi dibanding-bandingke, ya kan? Dengan keimanan kita sekarang. Kira-kira pede nggak sih kita masuk surga duluan? Antara pede nggak pede Iya ya kan? Ustadz. Nah, maka disinilah Nabi paham. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan di akhir zaman bisa jadi orang itu siangnya beriman, malamnya kufur. Iya. Ya, atau paginya beriman, sorenya kufur. Sorenya Iya, betul. beriman, paginya kufur. Kufur. Karena memang keimanan kita semakin kesini semakin diacak-acak, Ya, semakin bebas. diaduk-aduk. Ya, jadi ujiannya bisa dikatakan ringan, ya, tapi berat gitu kan? Iya. Nah, artinya ya nggak seberat zaman dulu ujiannya kan, harus disiksa begini-begini ya kan? Kita kadang-kadang ya dengan HP aja ini udah ujian Iya, yang iya betul Ustadz. berat luar biasa begitu ya. Ya, lupa dengan waktu kadang. Nah, tapi justru ujian yang ringan itu kita banyak Lalai. banyak lengah. Ya. Iya, betul, Keimanan kita Ustaz. kan berarti bisa dikatakan lebih tipis daripada Orang-orang orang terdahulu. terdahulu. Usia mereka lebih panjang, ibadah mereka lebih banyak, keimanan mereka lebih Tebal. tebal. Yakin nggak kita bisa masuk surga mendahului mereka? Tapi Rasulullah SAW ingin, Iya. ya Allah, ya berilah keistimewaan kepada umat ini, ya kan? Beliau sebagai Rasul terbaik, ya kan? Maka beliau juga pingin Nyong, umatnya ini menjadi umat terbaik. Beliau orang yang pertama masuk surga. Masa setelah itu umat Nabi yang lain kan? Iya betul. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan kepada umat ini. Salah satunya adalah dengan malam Lailatul Qadar. Maka di antara sebab turunnya surat Al-Qadar itu sebagian ulama tafsir menyebutkan ini tadi. Iya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya mengharap kepada Allah agar umatnya ini tidak kalah bersaing dengan umat-umat Iya, betul. terdahulu, Iya. ya,
walaupun secara keimanan kita tipis, secara amal ibadah kita minimalis. Iya, kan? betul. Tapi kita berharap tetap masuk surga duluan gitu. Iya, benar. Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Allah memperkenankan permohonan Nabi Muhammad itu dengan memberikan keistimewaan-keistimewaan, salah satunya Malam malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Aisyah berapa umurnya sekarang? Sekarang 21 tahun. 21 ya. Anggaplah balik dari 10 tahun semuanya ya. Iya. Berarti sudah mengalami ya 11 tahun Ramadan Iya. dengan 11 tahun Lailatul Qadar. Iya. Oke ya. Kalau seumpamanya ya dapatlah dari 11 tahun itu dapat 5 kali Lailatul Qadar ya. Seumpamanya nih dapat 5 kali Lailatul Qadar. Kita hitung-hitungan kasar. Iya, betul. Lailatul Qadar itu tadi ya sebanding dengan 83 tahun. Seumpamanya ini kan, Iya, betul. walaupun kita katakan tadi Lebih. dia bukan sebanding, lebih Iya. baik. Tapi untuk hitung-hitungan kita anggaplah 83 3 tahun. tahun. Aisyah dapat 5 kali Lailatul Qadar. Berarti sebanding dengan berapa? 400-an lebih. 400-an lebih, ya Iya, kan? sekitar 412 mungkin. 412-an tahun. Iya. Jadi ketika Aisyah di usia 21 tahun ini dapat setengahnya saja dari Lailatul Qadar ya, maka itu sudah sebanding dengan beribadah 412 tahun. Bisa nggak kita nyaingin umat Nabi Nuh? Bisa. Bisa, ya kan? Maka bisa, ya kan? Baru 21 tahun, ya kan? Iya. Artinya setelahnya kita maksimalkan lagi untuk mendapatkan itu. Ya anggaplah, nggak mungkin lah setiap tahun kita dapat, ya kan? Iya. Ya maka kasar-kasarannya kita mudah-mudahan dari umur kita sejak kita balik sampai kita meninggal bisa dapat setengahnya Ya, betul. dari malam Lailatul Qadar yang sudah kita lalui selama kita hidup. Maka kita pede bersaing dengan umat Nabi Nuh, ya. umat Nabi Adam, umat Nabi Ibrahim, ya kan? Kenapa kok ente pede? Umat Muhammad, ya kecil-kecil, ya kan? Ya, usia pendek, ibadah dikit. Kami punya Lailatul Qadar. Ya, kami walaupun ibadah semalam nilainya sama dengan ibadah kalian yang beratus tahun. Anggaplah 83 tahun. Kan seperti itu ya. Iya, betul. Maka dengan seperti ini, kita dalam beribadah itu harus juga cerdas. Oke ya? Iya. Maka ada kerja keras, ada kerja cerdas. Ibadah juga itu. Jangan hanya ibadah keras, ibadah juga harus cerdas. Iya. Ya kan? Maka salah satu cara supaya kita ibadah itu cerdas, kita manfaatkan momen-momen tertentu yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Rasulullah mengatakan, innalillahi fi ayyami dahrikun nafahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam hari-hari kalian dalam setahun ini mempunyai nafahat. Nafahat itu waktu-waktu istimewa yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad ini. Kita manfaatkan. Oke? Berarti Aisyah pengen dapat Lailatul Qadar. Pengen dong, Pengen Ustaz. dong ya. Nah, gimana caranya ini? Jadi saya nanya, ya gitu. Maka ya itu background ya, latar belakang kenapa kita ini perlu berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oh, iya. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita secara konvensional, ya Iya, kan? betul, Ustaz. Nggak bisa bersaing kita, ya kan? Kalah telak. Ya, masuk surga ya belum tentu gitu kan? Iya. Kalaupun masuk surga belakangan kita di Iya. ujung, ya kan? Maka kita perlu tadi ya beribadah ya lebih progresif, ya lebih berkemajuan, lebih cerdas gitu. Salah satu memanfaatkan momen Lailatul Qadar. Maka bagaimana caranya supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar ini? Tentu yang pertama kita ketahui dulu hakikat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini apa sih artinya sebenarnya? Aisyah pernah tahu? Malam 1000 bulan, kan? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, Qadar secara bahasa itu setidaknya memiliki 3 makna. Iya. Ya, Qadar. Ya. Pernah dengar kata Qadar? Pernah. Apa kira-kira artinya bahasa Indonesia Qadar? Itu kalau Aisyah dengar biasanya tuh qadar tuh berkaitan, nggak tahu arti secara itunya nggak tahu, cuman qadar tuh biasa dikaitkan orang dengan ketetapan biasanya. Ketetapan, oke. Ya. Qadha dan Qadar. Maka Lailatul Qadar itu adalah malam ketetapan. Artinya di malam itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir seorang hamba dalam setahun. Gitu ya. Oh iya. Nah, jadi tapi kan katanya sudah di Lauhul Mahfuz takdir kita. Iya, betul. Tapi setiap tahun Allah punya wewenang untuk hak prerogatif Allah ya. Allah punya wewenang untuk mengatur ya
takdir hambanya dalam setahun. Sama kita semuanya ya, orang kalau dalam organisasi ini ya, ya kita organisasi ini waktunya 5 tahun. Ya, kita sudah programkan dalam 5 tahun ke depan apa target-targetnya. Tapi nanti setiap tahun kita kan evaluasi. Ada rapat tahunan, bahkan kadang ada rapat bulanan. Jadi kita menetapkan lagi secara detail-detail program kerja yang ingin kita kerjakan. Nah, Allah juga begitu. Maka dalam setahun ini Allah menetapkan takdir seorang hamba di malam Lailatul Qadar. Ketika hamba itu bagus di malam itu, berarti ya pasti dong Allah akan memberikan takdir yang bagus kan begitu, ketentuan yang bagus. Kalau pas malam ketentuannya itu tidak baik kan ya, kan seperti itu ya. Maka sebagian ulama mengatakan di antara tanda orang itu mendapatkan Lailatul Qadar adalah jadi perjalanan hidup dia dalam setahun itu penuh dengan kebaikan. Jadi kayak enak, dapat nikmat ya, dapat hal-hal yang baiknya gitu ya. Atau bahkan kadang-kadang dapat kejutan, ada sesuatu yang tidak dia duga-duga ya kan, dapat sesuatu kenikmatan yang besar. Itu di antara tanda katanya ya, tanda orang itu mendapatkan Lailatul Qadar. Karena tadi ketika pas malam Lailatul Qadar orang itu dalam keadaan baik, insya Allah Allah akan menetapkan takdirnya dalam kebaikan kan begitu ya. Tapi kalau pas kita menetapkan takdir itu dalam keadaan tidak baik ya kan, maka Allah juga akan tadi ya enggan memberikan kebaikan begitu. Itu Lailatul Qadar. Qadar juga bisa berarti sempit ya. Qadara itu artinya sempit, mempersempit ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan ya kan. Wa qadara alaihi rizqahu. Qadara artinya mempersempit. Jadi kadang-kadang orang itu kalau dipersempit rezekinya dia mengatakan Allah menghinakanku ya kan, dia mengeluh gitu ya. Faman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia berinfak sesuai dengan batas kemampuan. Maka qadar itu juga bisa berarti sempit, malam yang sempit. Kira-kira kenapa sempit? Mungkin mengapa dikatakan sempit? Karena dalam satu tahun itu cuma satu kali ya kesempatannya, jadi sangat sempit ya, kita juga nggak tahu kan kapan tetapnya dan untuk memperolehnya kapan gitu. Jadi mungkin itu Ustaz ya. Sebagian ulama mengatakan jadi malam itu disebut malam sempit karena banyaknya malaikat yang turun. Ya, sehingga bumi ini terasa sempit. Jadi kan turunnya malaikat. Kalau malaikat turun dia membawa kebaikan, membawa rahmat, membawa keberkahan. Nah, itulah ayat Al-Quran. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat-malaikat turun langsung dipimpin oleh Jibril sebagai penghulu para malaikat. Jadi dunia terasa sempit karena banyaknya malaikat yang turun hadir memberikan kebaikan. Yang terakhir, qadar itu juga bisa berarti kadar. Emas ini kadarnya, kadar apa maksudnya? Ketentuan, kemuliaan. Ya kan? Orang ini punya kadar ya kan, batas kemuliaan. Ya, kemuliaan. Jadi malam Lailatul Qadar itu maksudnya ada malam kemuliaan. Kenapa disebut malam yang kemuliaan? Karena diturunkannya Al-Qur'an. Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi setidaknya itulah makna Lailatul Qadar, malam ketetapan. Allah menetapkan takdir seorang hamba dalam setahun, malam sempit karena di situ banyaknya malaikat yang hadir ke bumi sehingga terasa sempit. Yang ketiga, malam kemuliaan. Mulia karena Al-Quran diturunkan di malam itu. Nah, ini diantara ya makna Lailatul Qadar ya kan. Bagaimana cara mendapatkannya? Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus harus dengan apa. Tetapi yang pasti harus diisi dengan kebaikan dan ibadah, kan begitu. Artinya ya Lailatul Qadar nilainya bukan sebanding lebih dari 1000 bulan itu, berarti kalau kebaikan yang kita lakukan maka kebaikan apapun ya, bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa sholat, bisa sedekah, bisa bantu orang, bisa hablum minallah, bisa hablum minannas, ya kan? Bisa, artinya dengan kita membantu orang itu juga bagian dari kebaikan gitu ya. Bukan hanya sekedar kita ya ngaji, sholat dan lain sebagainya ya.
Mungkin itu tentang tips bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat Eski serta pemirsa dan jamaah Masjid Agung Kubatima Pangkal Pinang yang berbahagia. Demikian tadi telah kita dengarkan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Jauhar, dan kita telah sampai kepada sesi tanya jawab. Bagi pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan kepada 082374726332. Nah, sementara saya cek dulu ya Ustadz. Sepertinya belum ada yang bertanya, dan ini mungkin dari saya sendiri ya Ustadz, satu pertanyaan. Nah, malam Lailatul Qadar itu kira-kira dimulainya dari pukul berapa ya Ustadz? Secara pukul, apakah ba'da maghrib, apakah ba'da isya, apakah tepat di sepertiga malam seperti itu Ustadz? Ya. Namanya malam Lailatul Qadar, berarti kan malam ya. Iya. Maka patokannya bukan jam. Oh. Patokan malam itu adalah perputaran matahari. Ya, oh iya. Gitu. Maka malam dalam hitungan kalender hijriah kita dimulai dari maghrib. Maka malam Lailatul Qadar itu berarti bermula dari maghrib. Sampai kapan malam itu habis? Sampai subuh. Nah, gitu ya. Al-Quran mengatakan wa atimmus shiyama ilal lail, ya kan? Jadi sempurnakan puasa sampai malam. Berarti sampai maghrib. Jadi mulai malam itu berarti maghrib. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Berarti akhir malam itu apa? Fajar. Karena boleh makan, boleh minum, ya kan? Sampai fajar. Maka hitungan malam berarti dari maghrib sampai subuh, sampai fajar. Nah, kapan waktunya? Ya itulah waktunya. Oh itulah. Jadi kalau misalkan bagaimana Ustaz, kalau misalkan ba'da maghrib mungkin orang itu masih hilaf berbuat dosa, akan tetapi di tengah malamnya dia merintih memohon ampunan, apakah dia masih berkesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Kalau bagi saya ada kesempatan karena Allah memberikan waktu yang luang. Ya. Oh di waktu malam ya Ustaz, kebaikannya. Kita manfaatkan. Artinya semakin banyak orang memanfaatkan kebaikan itu, maka potensinya semakin besar. Ya contoh lah. Aisyah memanfaatkan dari 10 jam ini semuanya ya, 5 jam untuk ngaji. Dengan orang yang ngaji cuma 5 menit, kan beda dong nilai Lailatul Qadarnya. Ya kan? Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Barangkali ada kesimpulan yang ingin disampaikan sedikit sebelum kita tutup. Ya, intinya Lailatul Qadar malam yang mulia, dan lebih mulianya lagi karena malam ini dirahasiakan. Maka kita diperintahkan untuk mencari sendiri. Karena kita diperintahkan untuk mencari sendiri, maka kita terdorong untuk memanfaatkan setiap malam dari 10 hari terakhir Ramadan ini. Walaupun hadis ada yang lebih eksplisit mengatakan di malam-malam ganjil, ya kan? Maka kita manfaatkan paling tidak malam-malam ganjil. Kalaupun kita memanfaatkan 10 malam terakhir, insya Allah dimanapun malam Lailatul Qadar itu turun, maka insya Allah dapat. Tapi kalau kita gambling, ya kan? Kita spekulatif gitu ya, kayaknya tanggal 23. Ternyata udah 21 semalam ya kan. Iya, betul. Jangan-jangan 25 ternyata 29. Nah, maka kalau kayak gitu ya kita ini juga, kita ragu-ragu juga. Tapi kalau seluruh malam ini kita manfaatkan, insya Allah di malam apapun kita bisa mendapatkan. Itu saja. Oke, baik sahabat Eski dan jamaah Masjid Kubatima yang berbahagia, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Jauhar Ridhoni Marzuq LCMA yang telah memberikan ilmu dan semoga bermanfaat dan berkah. Terima kasih juga kita sampaikan untuk jamaah serta sahabat Eski yang telah menyimak acara Hikmah Senja edisi hari ini. Acara Hikmah Senja akan hadir setiap sore menjelang waktu berbuka puasa selama bulan suci Ramadan, langsung dari Masjid Kubatima Kota Pangkal Pinang, dan disiarkan melalui Radio Eski Pangkal Pinang, YouTube Eski TV Media Slow Kolbu, dan Facebook Masjid Agung Kubatima. Selanjutnya kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Pamela. Kemudian dilanjutkan kumandang azan maghrib yang menandakan waktu berbuka puasa. Akhirnya saya Aisyah pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anton, mana linknya? Anton nggak ngirim ke saya? Wah, dikirim ke saya.
Kirain kirim ke saya tadi. Iya, karena bapak ini nggak ada ngasih link. Tapi ini satu langsung. Tidak freelance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul inni anan nadhirul mubin. Kama anzalna 'alal muqtasimin. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Amma kanu ya'malun. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainaka
الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.